Ternyata ada perwira RPKAD legendaris yang pernah bertugas di Resimen Cakrabirawa. Siapakah anggota RPKAD yang pernah bertugas di Kesatuan Pasukan Pengawal Presiden Soekarno tersebut? Dia bernama Agus Hernoto, salah seorang prajurit Kopassus yang disebut legendaris. Agus Hernoto tidak lain adalah kawan karibnya Benny Murdani, yang kelak jadi Panglima ABRI berpengaruh di era Soeharto menjadi presiden. Benny dan Agus sama-sama dibesarkan di Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, Kesatuan Pasukan Khusus yang sekarang bernama Kopassus. Seperti apa ceritanya, sampai Agus Hernoto, salah satu prajurit baret merah legendaris sempat bergabung dengan Cakrabirawa? Simak cerita yang akan diulas dalam video ini. Dikutip dari buku, Kolonel Agus Hernoto, Legenda Pasukan Komando, dari Kopassus sampai Operasi Khusus, yang ditulis oleh Henry F. Isnaini dan Bob Herianto Hernoto. Setelah keluar dari RPKAD, Agus Hernoto bergabung dengan Resimen Cakrabirawa. Pasukan pengawal Presiden Soekarno ini didirikan pada 1962. Terdiri dari satu batalion prajurit terbaik dari tiap-tiap angkatan dari Angkatan Darat, Korps Komando, KKO, Angkatan Laut, Pasukan Gerak Cepat, PGT, Angkatan Udara, Brigade Mobil, Brimob, Angkatan Kepolisian, tulis Henry F. Isnaini dan Bob Herianto Hernoto. Letkol Purnawirawan Joseph Halim dalam kesaksiannya mengungkapkan, ketika itu di Cakrabirawa, ada perwira RPKAD yang bertugas di sana. Dia bernama Sutaryo. Sutaryo yang kemudian mengajak Agus bergabung dengan Cakrabirawa. Menurut Letkol Joseph Halim yang pernah bertugas bersama Agus di Opsus, Agus Hernoto bertugas seperti Dadenma Komandan Detasemen Markas Cakrabirawa, untuk mengurusi tamu, mobil, dan lain-lain. Agus Hernoto sendiri dikeluarkan dari RPKAD ketika keluar kebijakan prajurit invalid tak ada lagi di RPKAD. Saat itu yang jadi komandan RPKAD adalah Kolonel Mung Parhadimulyo. Kebijakan itu yang diprotes keras oleh Benny Murdani, Komandan Batalion 1 RPKAD saat itu. Agus menjadi cacat saat dia memimpin pasukan RPKAD terjun di Rimba Irian atau Papua di masa Operasi Mandala. Dalam sebuah kontak tembak dengan tentara Belanda, Agus terluka, lalu ia sempat ditawan tentara Belanda. Kakinya terpaksa harus diamputasi. Tapi, meski kakinya sudah diamputasi, Agus tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang prajurit. Bahkan masih dinilai cakap ketika jadi perwira lapangan. Kebijakan Kolonel Mung ini diprotes keras oleh Benny Murdani, sahabat Agus di RPKAD. Benny Murdani dan Agus pun akhirnya dikeluarkan dari RPKAD oleh Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani. Begitu juga Kolonel Mung, keluar dari RPKAD dan ditugaskan di Kalimantan. Nah, setelah keluar dari RPKAD, Agus ditarik ke Cakrabirawa oleh sahabatnya yang pernah bertugas di RPKAD. Namun menurut Joseph Halim, Agus tidak nyaman berada dalam pasukan pengawal Presiden Soekarno itu. Ida, istrinya Agus juga mengungkapkan hal serupa. Suaminya selalu murung ketika sudah bertugas di Cakrabirawa. Setiap pulang kerja dia selalu murung. Sepertinya dia tidak senang di Cakrabirawa, kata Ida. Masih menurut Joseph Halim, Ali Murtopo, perwira intelijen Kostrad kemudian meminta kepada salah satu anak buahnya Aloysius Sugianto yang juga pernah bertugas di RPKAD untuk mencari orang yang bisa mengurus orang-orang yang berkepentingan dengan Opsus atau Operasi Khusus. Seperti menerima orang-orang di airport, Pak Gianto mengusulkan Agus di Cakrabirawa. Dia sudah biasa mengurusi seperti itu di Detasemen Markas Cakrabirawa. Apalagi Cakrabirawa sudah mau dibubarkan, kata Joseph. Agus pun kemudian keluar dari Cakrabirawa dan menjadi Dandema atau Komandan Detasemen Markas Opsus. Sementara itu, Aloysius Sugianto, dalam kesaksiannya mengaku dialah yang mengajak Agus bergabung dengan Opsus. Saat itu, Opsus sedang dalam tahap persiapan berbagai operasi dan mencari banyak anggota untuk direkrut. Saat Agus bertugas di Cakrabirawa, saya sering meminta Agus untuk membantu setiap kegiatan Opsus, kata Aloysius Sugianto yang juga mantan ajudan Brigjen Slamet Riyadi tersebut. Menurut Henry F. Isnaini dan Bob Herianto Hernoto dalam buku yang disusunnya, Ali Murtopo, perwira pelaksana Opsus, meminta Agus bergabung dengan Opsus karena sering membantu Opsus. Dulu Pak Ali bilang ke saya ajak dia, Agus bergabung. Lalu saya bilang ke Agus,
Akhirnya, Agus pun berminat gabung dengan Opsus dan meninggalkan satuannya Cakrabirawa, kata Sugijanto. Menurut Aloysius Sugianto, saat Opsus menjalankan operasi menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, Opsus seringkali kekurangan staf yang menjaga di ibu kota, saat seluruh anggota sedang sibuk di pos masing-masing di berbagai negara. Terkadang tidak terdapat staf di Jakarta, padahal perlu ada orang yang aktif di ibu kota karena banyak relasi dari negara-negara lain yang perlu diakomodasi keperluannya ketika berkunjung di Indonesia. Pernah suatu hari ada utusan dari negara Israel ingin membangun hubungan dengan Indonesia lalu ingin bertemu dengan Pak Ali Murtopo. Demi menjaga kerahasiaan, saya meminta tolong Agus untuk menjemput utusan tersebut di lapangan udara Kemayoran dan membawa alat komunikasi. Setelah dijemput kemudian diantarkan ke rumah singgah yang berada di wilayah Menteng, tutur Sugianto. Ex-perwira RPKAD yang pertama kali membujuk Ijon Janbi agar mau melatih calon prajurit komando cikal bakal RPKAD atau Kopassus. Namun menurut Henry F. Isnaini dan Bob Herianto Hernoto dalam buku yang disusunnya, keterangan lain menyebutkan bahwa sebelum bergabung dengan Opsus, Agus ditarik Beni Murdani dari Cakrabirawa ke Kostrad yang ketika itu dipimpin oleh Maijen Soeharto. Di Kostrad, Agus dan Beni melanjutkan karir militernya di dunia intelijen di bawah komando Letkol Ali Murtopo. Resimen Cakrabirawa sendiri dibubarkan karena ada anggotanya yang terlibat peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Kostrad merupakan kesatuan lintas udara dengan tanda khusus baret hijau. Ketika itu dengan kekuatan 1 divisi. Kostrad merupakan pasukan pemukul utama Angkatan Darat. Namun, untuk seorang mayor yang dipindahkan mendadak, tentu saja tidak ada jabatan yang langsung tersedia dalam pasukan sebesar itu. Pada awalnya, Beni Murdani menjadi perwira tanpa jabatan fungsional. Dia diperbantukan pada Biro Operasi dan Latihan di bawah pimpinan Letkol Ismail. Tugasnya sehari-hari melakukan analisis untuk disampaikan kepada staf pimpinan Kostrad. Di samping itu, dia juga menulis untuk majalah infanteri. Tulisan-tulisannya mengisahkan pengalamannya dalam operasi-operasi militer. Untungnya, Beni bertemu dengan Ali Murtopo, wakil asisten intelijen Kostrad. Ali Murtopo lalu mengajak Beni bergabung dalam timnya. Keduanya pernah bekerja sama dalam operasi Trikora. Saat itu, Beni sebagai kapten RPKAD memimpin operasi Naga yang menyerbu Merauke. Sedangkan Ali dengan pangkat mayor adalah perwira intelijen divisi Diponegoro di Jawa Tengah. Dalam Komando Mandala, Ali ditempatkan sebagai komandan kesatuan intelijen di Pulau Dobo. Tugasnya mengatur penyusupan para infiltran ke Irian Barat. Dengan perjumpaan kembali ini, Ali segera ingin memanfaatkan potensi yang diketahuinya pada diri Beni. Opsus pertama kali didirikan waktu Trikora oleh Ali Murtopo dan Aloysius Sugianto untuk memasukkan orang-orang ke Irian Barat. Opsus sebagai alat Kostrad, sedangkan G1 Koti punya operasi A, kata Joseph Halim. Menurut Joseph Halim, Beni tidak pernah bertemu secara kebetulan dengan Ali di Kostrad. Di Kostrad, posisi Beni berada di bawah Kolonel Wahono, asisten operasi Kostrad, tetapi tidak ada pekerjaan, sampai Pak Ali memerlukan orang di Opsus. Pak Gianto mengusulkan Pak Beni saja, kata Joseph.